Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Alwan dari jurusan S1 Farmasi kelas E dengan NIM B1A1194343. Di sini saya akan membawakan materi dari kimia fisika dengan judul ikatan logam dan ikatan hidrogen. Sebelum kita membahas kedua materi ini, kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau valensi dari suatu atom unsur logam. Dalam suatu logam terdapat atom-atom sesamanya yang berikatan satu sama lain sehingga suatu logam akan bersifat kuat, keras, dan dapat ditempa. Kekuatan ikatan logam dipengaruhi oleh, pertama, jari-jari atom. Makin besar jari-jari atom menyebabkan ikatan logamnya semakin lemah. Kedua, jumlah elektron valensi. Makin banyak jumlah elektron valensinya, ikatan logamnya semakin kuat. Dan yang ketiga, jenis elektron S, P, dan D. Logam-logam blok S ikatannya paling lemah, dan logam-logam blok D ikatan logamnya yang paling kuat. Sifat-sifat ikatan logam. Yang pertama, mempunyai permukaan yang mengkilap. Yang kedua, penghantar listrik yang baik atau konduktor. Yang ketiga, penghantar panas yang baik. Yang keempat, dapat ditempa, dibengkokkan dan ditarik. Yang kelima, berupa padatan pada suhu ruang. Yang keenam, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang ketujuh, memberi efek fotolistrik dan efek termionik. Berdasarkan unsur penyusun, ikatan logam terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ikatan logam antar sejenis saja, misalnya antara unsur litium dan unsur litium lainnya. Yang kedua, ikatan logam antar unsur yang berbeda, jenis atau biasa disebut alloy. Misalnya logam baja stainless steel yang terdiri dari logam besi 72%, logam krom 18%, dan logam nikel 8%. Teori-teori tentang ikatan logam. Yang pertama, teori awan, yaitu elektron dikemukakan oleh Dode dan Lorentz pada awal abad ke-20. Menurut teori ini, di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektron valensinya, sehingga terbentuk awan elektron dan ion bermuatan positif yang tersusun rapat dan elektron yang tersusun rapat di dalam elektron awan tersebut. Yang kedua, ada teori resonansi. Pada tahun 1965 dikemukakan oleh Pauling. Menurut teori ini, ikatan logam merupakan ikatan kovalen dan sesuai dengan struktur kristal logam yang dapat diamati pada eksperimen, maka dapat diperkirakan terjadi resonansi. Yang ketiga, ada teori pita. Dikenal logam yang tidak begitu baik menghantarkan listrik yang disebut semikonduktor. Di samping logam yang menghantarkan listrik dengan baik yaitu konduktor. Yang keempat, ada metode elektron bebas. Pada tahap awal perkembangan teori logam, terutama karena adanya sifat penghantar listrik, telah disarankan suatu model ikatan logam yang didasarkan pada adanya elektron bebas dalam larik beraturan ion logam positif.
Reaksi-reaksi logam. Logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik antara lain lunak, putih, mengkilap, dan mudah dipotong. Sekarang kita masuk ke ikatan hidrogen. Pengertian ikatan hidrogen sendiri yaitu ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang terikat pada atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun khusus pada air atau H2O, terjadi 2 ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Klasifikasi ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan hidrogen intermolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Contoh, ikatan hidrogen pada artinofenol, artonitrofenol, dan etil asetoasetat. Yang kedua, ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul dalam satu senyawa. Contoh molekul air atau H2O, dalam air terdapat ikatan hidrogen, sejumlah pasangan elektron bebas. Pada pusat senyawa. Contoh ikatan hidrogen. Yang pertama, air sebagai dasar kehidupan disatukan dengan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih dan titik leleh air tinggi daripada molekul lain yang kecil tapi molekulnya nonpolar. Baik, kita lanjutkan masih tentang ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ikatan hidrogen pada air. Air dalam wujud cair akan mencapai densitas maksimum pada suhu 3,98 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut, air berperilaku normal seperti zat-zat yang lain. Sifat anomali air ini dalam beberapa fenomena yang terjadi di bumi. Contoh seperti gunung es yang mengapung di atas permukaan perairan dan meledaknya pipa air pada musim salju. Yang kedua, ada ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup melibatkan senyawa-senyawa dengan struktur kompleks seperti protein dan DNA. Bentuk dari suatu molekul protein sangat dipengaruhi oleh ikatan hidro. Seperti jika ada ikatan yang putus, molekul protein dapat kehilangan fungsinya. Jadi kalau ada ikatan yang putus, jadi molekul protein ini akan kehilangan sebagian dari fungsinya begitu. Terus selanjutnya ada ikatan hidro pada alkohol. Alkohol sendiri adalah molekul organik yang mengandung gugus OH. Setiap molekul yang memiliki atom hidrogen tertarik secara langsung ke oksigen atau nitrogen. Nitrogen adalah ikatan hidrogen yang cakap. Ikatan hidrogen pada molekul organik yang mengandung nitrogen. Ikatan hidrogen juga terjadi pada molekul organik yang mengandung gugus NH. Pendeknya terjadi juga pada amonia. Ikatan hidrogen pada asam karboksilat. Beberapa asam karboksilat membentuk dimer dengan ikatan hidrogen baik dalam bentuk uap maupun dalam pelarut-pelarut tertentu. Pembentukan ikatan hidrogen. Asal mula ikatan hidrogen terdapat pada unsur
yang membentuk senyawa hidrogen, yaitu hibrida. Jika memplotkan titik didih hibrida unsur golongan 4 atau menemukan bahwa titik didih tersebut naik seiring dengan menurunnya letak unsur pada golongan. Selanjutnya ada sifat-sifat hidrogen. Sifat-sifat hidrogen terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sifat fisis hidrogen. Sifat fisis hidrogen ini termasuk yang pertama unsur hidrogen, nomor atomnya 1, massa atom relatif 1,00, titik leleh min 259,14, titik didih min 252,87, rapatan pada 25 sama dengan 0,07, warna tidak berwarna, konfigurasi elektron 1s 1, energi ionisasi 1312,0, afinitas elektron 72,77, keelektronegatifan 2,20, jari-jari ion 1,46, jari-jari atom 0,37, massa jenis 0,0899, struktur kristal heksagonal, radius atom 2,08, volume atom 14,10, radius kovalensi 0,32, entalpi penguapan 4.581, entalpi pembentukan 0,00585, potensial ionisasi 13,598, konduktivitas panas 14,304, nama golongan alkali, wujudnya dalam wujud gas, jenis unsurnya non-logam, asal unsurnya unsur alam. Dan ada sifat kimia hidrogen, yaitu yang pertama, kehilangan elektron valensi 1s. Hal ini akan menghasilkan proton H+. Yang kedua, penambahan 1 elektron. Atom H dapat memperoleh 1 elektron dan membentuk ion hidrida. Yang ketiga, pembentukan sebuah pasangan elektron. Untuk sifat fisis hidrogen dapat dilihat di atas ini sebagai untuk lebih memperjelas. Untuk lebih memperjelas sifat fisis hidrogen akan saya tampilkan gambar agar dapat dilihat, karena mungkin yang saya sebutkan kurang jelas. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ikatan logam adalah salah satu jenis ikatan kimia yang tak dapat dijelaskan oleh teori ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan logam sendiri adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Sifat-sifat fisika dari logam yaitu yang pertama dapat ditempa, yang kedua menghantarkan arus listrik, yang ketiga mengkilap, yang keempat dan titik didih yang tinggi yang dapat dijelaskan oleh teori awan, elektron, dan teori pita. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan logam yaitu pertama, titik didih dan titik leleh, yang kedua, jari-jari atom, yang ketiga, jumlah elektron valensi yang terdokalisasi, yang keempat, bilangan koordinasi. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang memiliki atom H yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatan hidrogen juga dapat didefinisikan sebagai sejenis gaya tarik antar molekul
yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Ikatan hidrogen dibagi atas dua ikatan, yaitu ikatan intermolekul dan ikatan intramolekul. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.